Ya, pemirsa, saat ini kita berada di petilasan Mahapate Gajah Mada. Nama Gajah Mada selain sebagai pahlawan nasional juga merupakan inspirasi akan jiwa kesatria, termasuk seorang negarawan yang handal dalam menyelamatkan Raja Jayanegara tahun 1319 Masehi. Selain kemudian petilasan Mahapate Gajah Mada, diduga lokasi ini memang dekat dengan situs Lebak Jabung ya, ada semacam umpak-umpak yang sangat banyak, struktur batu bata termasuk ditemukan yoni raksasa. Sebagai pertanda, di lokasi ini merupakan pojok istana dari ibu kota kerajaan Majapahit atau pojok tenggara. Artinya memang lokasi ini di lereng Gunung Anjas-Moro, lokasi pertemuan ya antara semacam lembah sungai dengan gunung, lokasi yang secara magis dan sakral. Diduga lokasi ini memang merupakan lokasi dari petilasan Mahapate Gajah Mada. Rahayu, rahayu, rahayu. Di lokasi ini juga ada semacam tugu batu atau menhir ya, yang dimana tugu batu atau menhir pada masa lalu juga lambang dari kesuburan, kekuatan, kekuasaan, termasuk kemudian tempat bersemayamnya arwah-arwah nenek moyang, tempat mengikat binatang kurban seperti kerbau sebelum disembelih, termasuk sebagai tanda lokasi ini tempat bermusyawarahnya para punggawa kerajaan Majapahit. Selain kemudian keberadaan batu menhir atau lambang palus ya atau penis yang berdiri tegak sebagai lambang kekuatan, kekuasaan dan sifat-sifat peringatan ya dari magis dan sakral sebuah tempat tertentu, juga ada beberapa arcah Mahapate Gajah Mada. Jadi burung elang Jawa atau alap-alap tanah Jawa ini juga merupakan simbol para kesatria ya, para kesatria di masa kuno, termasuk simbol pahlawan untuk kemudian menghancurkan penjajah, termasuk sebagai representatif dari burung Garuda yang membebaskan ibunya dari perbudakan ular naga. Selain kemudian arca Gajah Mada yang menandai sebuah petilasan Gajah Mada, juga ada beberapa arca Dyah Wijaya atau Raden Wijaya pendiri kerajaan Majapahit ya. Jadi memang di Majapahit itu para raja juga dibuatkan arca pendarmaan ya, yang merupakan simbol dari pendewaan dari para raja. Jadi para Dyah Wijaya disimbolkan hari-hara, yang merupakan kesatuan dari Dewa Wisnu dan Dewa Siwa dalam satu arca.
Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di lokasi inilah diduga merupakan petilasan dari Mahapati Gajah Mada ya. Jika kita lihat sejarah Mahapati Gajah Mada, memang seorang negarawan yang handal dan hebat. Ini mulai muncul jejak dan prestasinya sejak menyelamatkan Prabu Jayanegara dari pemberontakan Rakuti tahun 1319 Masehi. Sekitar 30 meter dari lokasi petilasan Mahapati Gajah Mada juga ada semacam batu yang sangat magis dan keramat yang juga berhubungan dengan tempat duduk atau tempat bertapanya Mahapati Gajah Mada. Entah bertapa, entah kemudian tempat untuk memimpin musyawarah kenegaraan. Coba kita telusuri bersama-sama. Ya, Pak. Rahayu, rahayu, rahayu. Wong wilahing sekaring jaket bawana langing sekaring kajang sekaring mayang. Mbah putunipun sowan, Mbah. Jadi di atas batu ini diduga Mahapati Gajah Mada memimpin musyawarah kenegaraan selama menjadi patih antara tahun 1334 gitu ya, setelah pemberontakan Sadeng dan Ketah itu kemudian sampai tahun 1364 Masehi. Jadi sekitar 20 tahun ya, 34 sampai 64 45 6 30 tahun menduduki dan menjabat sebagai Patih Amangkubumi. Dan memang tahun 1319 muncullah sosok Patih Gajah Mada yang awalnya hanya bekel ya, atau polisi istana dalam yang berhasil menyelamatkan Jayanegara, raja yang sah pada waktu itu, termasuk kedua adiknya Tribhuwana Tunggadewi dan Dyawiyat Maharajasa. Ini juga kemudian diungsikan ke desa Bedander
yang saat ini kemungkinan Jombang atau juga Bedandar Bojonegoro, masih simpang siur di antara para ahli. Namun kemudian kecerdikannya Mahapati Gajah Mada ini kemudian berhasil menyelidiki ibu kota kerajaan Majapahit ketika ditinggalkan oleh Jayanegara. Ternyata masih banyak punggawa kerajaan Majapahit yang setia pada raja dan tidak mau tunduk kepada Rakuti. Padahal istana dan negara sudah dikuasai oleh Rakuti. Sehingga kemudian Gajah Mada menghimpun para punggawa yang masih setia dengan Raja Jayanegara untuk melakukan kemudian pengusiran ya kepada Rakuti, sehingga kemudian Rakuti berhasil kemudian ditumpas, sehingga kemudian Jayanegara dan kedua adiknya berhasil kemudian dikembalikan lagi di istana kerajaan Majapahit. Sehingga kemudian atas prestasi Gajah Mada yang bisa kemudian melindungi Jayanegara inilah kemudian diangkat menjadi Patih di Kahuripan sampai tahun 1324 Masehi, kemudian dipindah ke Patih Daha sampai tahun 1331 Masehi, dan pada tahun ini yaitu Mahapati Gajah Mada atau Aryatada yang menjadi patih ini sudah tua, sudah uzur dan sakit-sakitan, sehingga hendak menyerahkan kemudian jabatan patih kepada Gajah Mada, tapi Gajah Mada menolaknya, merasa belum ada prestasi, dan dia menyanggupi setelah kemudian pemberontakan berhasil memadamkan pemberontakan Ketak dan Sadeng, maka Mahapati Gajah Mada mau diangkat sebagai Patih Wilwatikta atau Patih Majapahit. Salah satu prestasi Gajah Mada selain menundukkan Nusantara bersama Empu Nala ya, menyatukan seluruh Nusantara bersama Empu Aditya Warman dan Empu Nala, juga kemudian dikenal dengan Sumpah Palapanya. Jadi Sumpah Palapa Gajah Mada yang dikumandangkan tahun 1331 ya, waktu itu setelah kemudian hendak mau diserai tugas oleh Aryatada, ternyata Gajah Mada mengucapkan dan mengumandangkan sumpah. Siro Gajah Mada Pate Amangku Bumi, esun Gajah Mada lamun huwus kala Nusantara, esun amukti palapa, lamun huwus kala ring Pahang, ring Haru, ring Tanjung Pura, ring Bali, ring Dompo, ring Sunda, ring Palembang, ring Tumasik, samono esun amukti palapa. Jadi ini salah satu bunyi sumpah Palapa Mahapati Gajah Mada yang ternyata pada abad ke-14 Masehi ini negara-negara yang ada di Nusantara baik di ujung barat maupun di ujung timur ternyata nama-namanya ini tersebut. Pahang saat ini Malaysia, Haru saat ini Kepulauan Aru, Dompo saat ini kemudian Bima, kemudian Tanjung Pura saat ini Kalimantan, Bali juga Bali, Sunda saat ini tetap Jawa Barat, termasuk Palembang saat ini juga Palembang, dan Tumasik yang saat ini Singapura. Ini merupakan negara-negara pada waktu itu di abad ke-14 Masehi. Semoga kemudian petilasan merupakan batu besar ini gitu ya, menjadi semacam edukasi, inspirasi, motivasi, dan sayang sangat terlantar dan sangat kotor. Padahal ini juga merupakan salah satu petilasan atau saksi bisu akan perjalanan sejarah seorang patih pahlawan nasional ya, yaitu Mahapati Gajah Mada. Semoga bermanfaat.